Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang Iya, diteliti Syekh betul. Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Oh, kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Apakah orang bicara ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Albani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kritikan ya, yaitu kritikan Ar-Razi Hasyim terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah teman-teman, jadi saya tangkap dari kritikan Ar-Razi Hasyim ini memang mula-mulanya itu bagus ya. Nah setelah itu kok malah ya seakan-akan merendahkan keilmuan Syekh Al-Albani, bahwasanya beliau ini mentahrir hadis itu ya tanpa kuliah gitu ya. Nah teman-teman, jadi kenapa ya pertanyaan Ar-Razi Hasyim ini lucu ya? Kenapa dikaitkan ya dengan Syekh Al-Albani itu apakah pernah kuliah ya? Ya kan lucu ya? Ya mana ada orang-orang dulu ataupun para ulama-ulama silam dulu mereka ini kuliah. Mereka ini para ulama dahulu itu ya belajar menuntut ilmu itu langsung kepada para ulama. Tidak ada yang namanya kuliah ya. Tidak ada yang namanya kuliah. Mungkin Ar-Razi Hasyim ini ya ini semestinya ingin merendahkan yaitu Syekh Al-Albani ya. Dari kelihatan bicaranya pun sudah merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video Ar-Razi Hasyim ini yang dimana Ar-Razi Hasyim ini mengkritik namun di akhirnya malah merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Albani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Iya, oke. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti betul. Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Oh, kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nah Nggak ada, ini kan? nih ya. Nggak, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darus Sunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darus Sunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Nukil aja ya. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Biasa. Ilmu standar gitu ya. orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat ya. Ada Ibrahim ibn Nafi', itu sudah ada semua, tinggal dicari, selesai. Nah teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi itulah ya kritikan Ar-Razi Hasyim terhadap Syekh Al-Albani. Namun ya kritikan malah merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ya teman-teman ya, coba deh ya, Ar-Razi Hasyim mengatakan bahwasanya ya mentahrir hadis itu mudah sekali ya. Ya kalau mudah coba ya, adakah ya sekelompok ya seperti Ar-Razi Hasyim ini bisa mentahrir hadis ya teman-teman ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Lalu kemudian kenapa dihubungkan dengan ya dikaitkan dengan Syekh Al-Albani itu, pernahkah kita mendengar Syekh Al-Albani kuliah? Ya Allah. Ini adalah ya lucu sekali ya teman-teman ya. Kenapa ini ya teman yang satu ini aneh-aneh ya, selalu membuat kontroversi ya. Kontroversi di kalangan umat. Semestinya orang yang sama ini ya tidak menyukai Syekh Al-Albani karena Syekh Al-Albani ini tidak fanatik terhadap mazhab, dan Syekh Al-Albani ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Syekh Al-Albani ini bukan kelompok dia, makanya dari itu ya Syekh Al-Albani ini ya dikritik dan direndahkan oleh Ar-Razi Hasyim. Coba kalau Syekh Al-Albani ini dari kelompok dia, wah pasti sudah dipuja-puja, sudah diagung-agungkan, bahkan sudah dianggap wali oleh
Ar-Razi Hashim ini. Namun beliau Syekh Al-Albani rahimahullah adalah seorang ya ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menjadi kritikan Ar-Razi Hashim ya, karena Ar-Razi Hashim ini kan tidak suka yang orang mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu bantahan dari Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap dai yang mengatakan bahwa Syekh Albani bukan ulama hadis, melainkan hanya peneliti hadis, dan apa yang dilakukan Syekh Albani bukanlah hal yang luar biasa, bisa dilakukan juga oleh mahasiswa. Siapa mahasiswa yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Syekh Albani? Hah? Apakah orang bicara ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Albani? Kalau ente cuma hanya mencari takrib doang, iya, bukan takrib. Bahkan takrib pun tidak akan bisa ente dengan buku yang diteliti Syekh Albani itu bukan 10, 20 seperti kita sekarang. Ya, belum ada. Sekarang aplikasi-aplikasi yang ada itu, hukum siapa yang pakai itu? Nama Syekh Albani. Faedah dari bahannya Syekh Albani semua membuat di situ. Coba lihat Sahih Albani, Dha'af Al-Albani. Lihat aplikasi-aplikasi yang ada itu. Ya kan? Ini orang tidak pernah belajar bagaimana takrij hadis, bicara takrij hadis. Antum coba takrij hadis. Takrij bukan mentakrij saja. Ya, tapi meneliti sanadnya, meneliti rawinya, perkataan ulama-ulama tentang rawi ini, dan ilmu masalah rawi saja. Dan ilmu yang paling banyak cabangnya ilmu hadis, ya, Pak. Jangankan itu, nama saja sekian kutub modelnya. Al-Muttafiq al-Mukhtalif. Ada namanya Muhammad umpamanya. Antum bagaimana bedakan rawi itu? Namanya sama, nama bapaknya sama. Kadang namanya sama, juga wilayahnya sama. Banyak sekali cabang ilmu hadis itu. Seperti ilmu qiraat juga. Ilmu Al-Quran juga banyak cabangnya. Ilmu hadis banyak sekali cabangnya. Ya, banyak sekali terajum-terajumnya. Ada yang menterjemahkan hadis hanya menggunakan satu hadis saja. Itu terajumnya ada para ulama. Oh, bukan sedikit. Kalau dia mengatakan mahasiswa, saya sudah pernah ngajar kok. Ya, saya jelaskan kutubus sittah aja nggak bisa dijawab oleh semester 8 di sebuah perguruan tinggi. Itu jurusan hadis, bukan SDI ya. Saya pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jember ini. Ya, agama. Itu sudah diajar. Dalam pertanyaan sebutkan kutubus sittah, nama saja nggak bisa jawab. Bayangkan semantung. Ya, orang-orang seperti ini mengambil syubhat-syubhat dari Hasan Shaqaf dan lain sebagainya. Iya. Dan dia ini siapa? Yang mengatakan Syekh Albani ahli hadis, apakah orang seperti dia? Walaupun dia bagaimana teriak-teriak ahli hadis bukan ahli hadis, buku Syekh Albani jadi etimat di mana-mana sama orang tentang sahih tarifnya. Dan mengapa dia itu mengatakan demikian tidak akan mempengaruhi sedikit pun pandangan orang-orang yang ilmiah yang berilmu tentang Syekh Albani. Ahli hadis tidak ada satupun yang mengatakan Albani bukan ahli hadis. Bahkan ulama Azhar mengakui belum ada ulama hadis semasa dengan Albani mengeluarkan produk seperti yang sekarang ditulis oleh Syekh Albani. Nah, bahkan masih banyak kitab beliau yang belum dicetak. Dan semua buku beliau diwakafkan Jamiah Islamiyah. Nah, orang yang mengatakan ini coba aja antum jalan-jalan ke pustaka Syekh Albani, lihat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya bantahan dari Ustadz Dr. Ali Semjan Putra. Jadi memang sudah sunatullah ya teman-teman ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu mereka ini yang berpegang teguh ya, pasti akan dibenci oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW ya. Sejak dari dulu kala ya teman-teman ya. Ya mereka ini kan suka berbuat ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi SAW seperti ya Ar-Razi Hashim ini ya. Mereka ini memang tidak menyukai yaitu Syekh Al-Albani. Karena apa teman-teman ya? Syekh Al-Albani ya bukan dari kelompok mereka. Coba kalau Syekh Al-Albani ini dari kelompok mereka, wah sudah pasti ya diagung-agungkan, dipuja-puja, bahkan diangkat menjadi waliullah. Ya, karena apa? Karena kecerdasan beliau Syekh Al-Albani ini dalam mentahriz hadis. Dan banyak ulama-ulama dari penjuru dunia itu ya memuji Syekh Al-Albani ya, memuji Syekh Al-Albani karena kecerdasan beliau membuat kitab mentahriz hadis dan lain-lain. Dan tentunya di antara ciri-ciri ahlul bid'ah ya mereka ini ya kedengkian mereka ini terhadap ahlul hadis ya, mereka ini sangat tidak menyukai ahlul hadis ya. Ya kita tahu kan teman-teman ya, ahlul bid'ah ini kan mereka ini suka mengubah-ubah sunnah Nabi SAW. Itu padahal itu bukan sunnah Nabi, namun mereka ini ya menisbahkan kepada sunnah Nabi, padahal itu tidak ada sunnahnya. Nah teman-teman, jadi ini ada pujian ya dari para ulama ya, tentunya ini adalah ulama seperti Al-Alama Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, mantan mufti Kerajaan Arab Saudi, berkata, aku tidak mengetahui seorang alim di bawah kolong langit ini pada abad ini yang dalam ilmu hadis melebihi Al-Alamah Al-Albani. Kemudian Al-Alama Muhammad Hamid Al-Faqih rahimahullah, mantan pimpinan jamaah
Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah sekaligus muhaddis Mesir berkata, Asy-Syaikh Nasruddin adalah saudara kami yang bermanhaj salaf, seorang pembahas dan peneliti hadis yang cermat. Nah, ini pujian dari ulama Mesir. Kemudian Faqihuz Zaman Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama kibar kerajaan Arab Saudi berkata, iya, Albani adalah orang yang banyak ilmunya dalam hadis, baik riwayah. Semestinya masih banyak ya pujian-pujian, beribu-ribu pujian terhadap Syekh Albani ya. Bahwasanya beliau ini adalah orang yang alim ya, dan tentunya adalah ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang-orang ciri-ciri ahlul bid'ah, mereka ini dengki terhadap ahlul hadis dari sejak silam dahulu. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.